menjadi namaku. Saya Sadinban. Saya Mentari Aksananten. Saya Yasita Katrina Asma. Saya Maria Anggelisera. Selanjutnya kita akan masuk dalam presentasi. Kasus pertama pada bagian 1136 yaitu dengan menggunakan metode iteratif Jacobian buktikan sistem linear AX sama dengan 6 konvergen jika matriks A dominan secara diagonal oleh baris. Gunakan teorema Takeda. Oke, baik. Jadi langkah pertama adalah model sistem linear. Jadi kita misalkan terdapat AX sama dengan B, sehingga diperoleh matrisnya matriks A ukuran 3 kali 3 A11 sampai dengan A33, dan X-nya itu X1, X2, X3, dan B-nya itu B1, B2, B3. Jadi berdasarkan metode Jacobian, maka diperoleh matriks B berisi elemen diagonal utama dan matriks A-nya itu berisi elemen sisa. Diketahui rumus menggunakan metode Jacobian adalah X pangkat U plus 1 sama dengan D inverse dikali B dikurang L pangkat U dikali X dipangkatkan U. Sehingga langkah kedua yaitu bentuk matriks iterasinya. Dengan menggunakan definisi matriks iterasi Jacobian, Gx sama dengan B inverse A. Karena kita ketahui ukuran matriksnya itu 3 kali 3, maka rumus inverse-nya itu A inverse sama dengan 1/determinan A dikali dengan adjoint A, sehingga diperoleh Gx-nya itu seperti pada slide. Selanjutnya langkah ketiga, bentuk norma tangensialnya. Norma Gx tangensial sama dengan maksimal dari mutlak A12 ditambah mutlak A13 dibagi mutlak A11, mutlak A21 ditambah mutlak A23 dibagi mutlak A22, mutlak A31 ditambah mutlak A32 dibagi mutlak A33. Bentuk ini akan dominan diagonal jika mutlak A I-nya lebih besar dari sigma J sama dengan I dari mutlak B IJ untuk semua baris I. Untuk baris pertama, mutlak A11 akan lebih besar dari mutlak A12 ditambah mutlak A13. Baris kedua, mutlak A22 akan lebih besar dari mutlak A21 ditambah mutlak A23. Yang ketiga, baris ketiga, mutlak A33 akan lebih besar dari mutlak A31 ditambah mutlak A32. Maka bentuknya akan menjadi mutlak A12 ditambah mutlak A13 dibagi mutlak A11 kurang dari 1. Ini berlaku untuk semua baris, sehingga norma Gx tangensialnya akan kurang dari 1. Karena norma Gx tangensialnya kurang dari 1, maka metode Jacobi konvergen terbukti. Berikutnya kita akan masuk pada kasus 2. Diberikan persamaan panas yaitu UT sama dengan UXS dengan X-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan T-nya lebih besar sama dengan 0. Dengan kondisi batas yaitu U0,T sama dengan 0 dan U1,T sama dengan 0. Dan kondisi awalnya UX0 sama dengan 2X jika X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 0,5, dan 2 dikali 1 kurang X jika X lebih besar dari 0,5 dan X lebih kecil sama dengan 1. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan metode Craig-Wilson dengan menggunakan delta X sama dengan 0,05 dan delta T sama dengan 0,0005 untuk melanjutkan solusi dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,06, dan kita diminta untuk menggambarkan solusi di setiap langkah waktu. Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama kita akan melakukan diskretisasi ruang dan waktu. Yang pertama, diskretisasi ruang. Diketahui delta X sama dengan 0,05, sehingga jumlah titik yaitu Nx sama dengan titik akhir dikurang titik awal dibagi dengan 0,05 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 21 titik. Jadi ada 21 titik di X1 yaitu X0, X1, X2 sampai dengan X20. Selanjutnya diskretisasi waktu dengan delta T sama dengan 0,0005 hingga T sama dengan 0,06. Maka MT sama dengan
Waktu akhir dikurang waktu awal dibagi 0,005 ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 13 waktu. Jadi ada 13 titik waktu, yaitu T0, T1, T2 sampai dengan T12. Langkah kedua, kami menyusun kondisi awal menggunakan fungsi potongan yaitu U0 dengan sub I yaitu 2xi untuk xi-nya lebih kecil sama dengan 0,5 dan 2 kurang 2x untuk xi-nya lebih besar 0,5 dan kondisi awal ux0 sama dengan sin px. Untuk semua xj sama dengan j delta x dengan j sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan 20. Karena delta x sama dengan 0,05 maka xj sama dengan 0, 0,05, 0,10 sampai dengan 1. Dan dengan nilai awalnya U0 dengan sub j sama dengan sin phj. Yang berikutnya kita akan masuk dalam langkah 3 yaitu metode Craney-Colson. Nah, metode Craney-Colson ini adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas atau head equation dengan mengambil rata-rata dari skema eksplisit dan implisit. Kita ketahui bersama bahwa rumus dari metode Craney-Colson itu seperti yang tertera pada slide. Kita akan menggunakan skema yang sedikit berbeda dari rumus umumnya karena rumus umumnya ini hanya mendefinisikan solusi per titik J, sedangkan skema yang akan kita gunakan ini kita akan ubah bentuk solusinya dalam bentuk matriks. Nah, kita akan menggunakan skema seperti ini, lalu kita akan menyederhanakan skema tersebut dengan kita kalikan silang dengan delta T sehingga kita peroleh skema barunya seperti ini. Lalu kita akan definisikan nilai dari R yaitu delta T per delta X kuadrat. Pada langkah sebelumnya pada soal sudah didefinisikan bahwa delta T adalah 0,005 dan delta X-nya adalah 0,05 sehingga kita peroleh hasil dari nilai R itu adalah 2. Berikutnya setelah kita definisikan nilai R yaitu 2, kita akan substitusikan nilai R pada skema sehingga kita peroleh yang sebelumnya delta X per delta T kita peroleh R per 2. Lalu kita akan kelompokkan implisit dan eksplisitnya, implisit pada sisi kiri dan eksplisit pada sisi kanan. Lalu kita akan menyelesaikan persamaan tersebut. Kenapa di sini 1 tambah R? Karena di sini kita tahu ada U, 2U K tambah 1J dan 1U K tambah 1J. Sehingga saat kita kurangkan kita akan memperoleh 1 tambah R. Lalu setelah kita selesaikan persamaannya, kita akan memperoleh persamaan yang lebih sederhana yaitu negatif 1U dengan tinjauan waktu K tambah 1 pada saat J kurang 1 ditambah dengan 3U saat tinjauan waktu K tambah 1 di titik J dikurangi dengan 1U saat tinjauan waktu K tambah 1 dan di titik J tambah 1 sama dengan 1U pada saat tinjauan waktu K di titik J kurang 1 dikurangi 1U saat tinjauan waktu K dan titik J lalu ditambah dengan 1U saat tinjauan waktu K dan di titik J tambah 1. Lalu kita akan ubah skema yang sederhana ini menjadi sistem linear. Sistem linearnya kita peroleh AU saat tinjauan waktu K tambah 1 sama dengan B saat tinjauan waktu U K. Lalu A dan B ini adalah bentuk dengan matriks diagonal dengan matriks A untuk nilai matriks A saat tinjauan waktu U K tambah 1 dengan diagonal utamanya kita lihat di sini diagonal utama 3, lalu diagonal atas dan diagonal bawahnya negatif 1. Untuk matriks B diagonal utama kita lihat negatif 1, diagonal atas dan bawahnya 1. Baik, seperti yang dijelaskan oleh saudara Nisanya sebelumnya bahwa kita telah memperoleh dua matriks yaitu matriks A dan matriks B, di mana untuk matriks A sendiri kita memperoleh diagonal utamanya itu sama dengan 3, diagonal atas dan diagonal bawahnya itu sama dengan min 1. Kemudian untuk matriks B sendiri kita memperoleh diagonal utamanya itu sama dengan min 1, diagonal atas dan diagonal bawahnya itu sama dengan 1. Di sini kami telah membuat matriks yaitu matriks A dan matriks B. Ukurannya itu 19 kali 19 untuk matriks A sendiri dan juga matriks B sendiri. Di sini kami telah memperoleh persamaan untuk
Untuk matriks A, untuk diagonal bawahnya yaitu min R tambah 2, seperti yang kita ketahui bersama pada presentasi sebelumnya bahwa nilai R sendiri yaitu sama dengan 2. Jadi di sini untuk kita membuktikan persamaan tersebut bahwa dia sama dengan min 1 untuk diagonal bawah. Di sini min R tambah 1 berarti min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Itu sudah terbukti. Kemudian untuk diagonal utamanya sendiri yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, itu juga terbukti. Dan untuk diagonal atasnya sendiri yaitu min R ditambah 1 atau min 2 ditambah 1 sama dengan min 1, dan itu juga terbukti. Begitu pula kita lakukan hal yang sama pada matriks bagian B. Untuk nilai UK adalah vektor nilai U pada waktu θ, dan UK tambah 1 adalah solusi di waktu berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu langkah 4, iterasi waktu menggunakan program Python. Di sini kami menggunakan karena total waktunya ada 13, jadi kami menggunakan iterasinya itu dari 0 sampai dengan 11, sehingga untuk waktunya itu K sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan 11. Kemudian kita akan mencari nilai B-nya, sehingga di sini kita menggunakan rumus B sama dengan B besar dikali UK, dan juga kita akan mencari, setelah kita memperoleh hasil dari rumus di atas, kita akan mencari nilai U pangkat K tambah 1 menggunakan rumus A dikali UK tambah 1 sama dengan B. Kemudian kita akan membentuk solusi X-nya yaitu UXT sama dengan E pangkat min Pi kuadrat T dikali sin Px. Jadi saat waktu T-nya sama dengan 0,06, maka solusinya adalah UX 0,06 sama dengan E dipangkat min Pi kuadrat dikali 0,06 sin Px, sehingga hasilnya itu mendekati 0,552 sin Px. Kemudian di sini kami membuat program untuk menghitung solusi numerik. Teman-teman bisa lihat pada PPT ini, dan juga kami membuat program untuk menghitung nilai solusi eksak. Kami menggunakan Pascal sebagai alat bantu kami dalam membuat program. Berikutnya kami membuat program untuk menentukan solusi grafik hasil dengan menggunakan Python. Teman-teman bisa lihat pada slide berikut. Langkah kelima itu hasil. Yang pertama itu bentuk solusi numerik dari Python. Teman-teman bisa lihat pada slide. Di sini kita bukan bahwa X itu merupakan nilai dari 0 sampai 1, dan untuk suhu vertikalnya itu merupakan nilai temperatur UXT dari 0 sampai 1 juga. Yang kedua itu tabel hasil solusi numerik, solusi eksak dan error di setiap titik X pada waktu T itu sama dengan 0,06. Untuk X-nya itu dari 0 sampai 1, dan solusi numeriknya bisa kita lihat itu menggunakan metode Crank-Bolson, dan solusi X-nya itu kita substitusikan dengan rumus UXT itu sama dengan E pangkat negatif Pi kuadrat T dikali sin Px, sehingga dapatkan solusi X-nya dengan nilai errornya itu merupakan selisih antara solusi numerik dengan solusi eksak. Bisa dilihat pada slide, dengan solusi numerik itu merupakan hasil dari metode Crank-Bolson, dan solusi eksak itu hasil dari solusi analitik UXT itu sama dengan yang tadi saya sebutkan tadi, E pangkat negatif Pi kuadrat T dikali sin Px pada saat T itu 0,06, dan errornya itu selisih absolut antara keduanya, itu menunjukkan akurasi metode numerik. Yang ketiga itu bentuk solusi eksak. Tadi yang sudah saya jelaskan, bentuk solusi eksak itu UXT itu sama dengan E pangkat negatif Pi kuadrat T dikali sin Px. UX, 0,6 itu T-nya, sehingga kita peroleh E pangkat negatif Pi kuadrat dikali 0,06 sin Px, sehingga kita dapat 0,552 sin Px. Langkah ke-6 itu perbandingan hasil.
Nah, dari perbandingan hasil ini, nanti kita akan lihat pada kelompok-kelompok yang kerjanya itu dari bagian A, B, baru kita bandingkan. Dibandingkan dengan hasil di bagian A, B, dan C. Kita tahu bahwa metode Crennicson itu memberikan solusi lebih halus dan stabil. Jadi tidak memerlukan batasan kecilnya. Delta T itu seperti metode eksplisit. Terus lebih akurat karena skemanya orde kedua dan ruang dan waktu. Tetapi lebih mahal komputasi karena harus penyelesaiannya sistem persamaan linear di tiap langkah waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami.